Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya harap semuanya aktif videonya ya, karena sebentar yang tidak muncul mukanya saya anggap tidak hadir ya, karena hanya HP-nya yang hadir. Alhamdulillah kita akhirnya bisa memulai pertemuan kita di semester ini pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, dan saya kira ini bukan pertemuan kita yang pertama. Di mata kuliah lain saya kira kalau melihat nama-namanya kita sudah pernah bertemu. Jadi tentu kita tidak akan berpanjang tentang pertemuan pertama kita ini. Kita langsung, atau saya akan langsung saja menyampaikan hal-hal pokok yang penting diketahui, atau paling tepat saya anggap bahwa ini hanya mengingatkan kembali apa saja yang akan kita pedomani selama satu semester ini, 16 kali pertemuan maksimal. Dan karena itu menjadi pedoman, maka itulah yang akan kita patuhi, kita jalani demi kelancaran atau kesuksesan perkuliahan kita ini. Mahasiswa yang terhormat, garis besar perkuliahan kita saya akan tunjukkan seperti ini. Ada perbedaan dari di semester lalu tentang beberapa domain persentase model perkuliahan kita. Kalau dulu kelas kita masih berikan porsi yang besar sebesar 25%, maka untuk saat ini atau semester ini kita hanya alokasikan sebesar 10%, mengingat peluang kita untuk tatap muka di kelas atau berkuliah secara offline itu sangat kecil kemungkinannya karena kondisi COVID-19 yang masih belum melandai. Nah, yang akan coba kita maksimalkan itu pada domain lain, itu juga terkait dengan kondisi Anda mungkin yang sekarang masih banyak yang bermukim di rumah, atau tinggal di kampung, sehingga kita berusaha maksimalkan itu dalam bentuk studi-studi lapangan. Jadi Anda dapat melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumen terkait dengan nanti topik-topik apa yang akan kita bicarakan dalam penelitian ini. Yang berikutnya, domain juga yang cukup besar itu adalah jelajah pustaka. Jika yang tadi itu dari studi lapangan sebesar 30%, maka jelajah pustaka juga persentasenya sebesar itu, 30%. Jadi Anda mesti, terutama dalam perkuliahan kita ini di mata kuliah metodologi penelitian, jelajah pustaka itu adalah sebuah keharusan. Anda nanti yang nanti belajar meneliti untuk penyelesaian studi atau skripsi, kewajibannya atau keharusannya adalah banyak membaca. Jelajah pustaka 30% itu Anda mengakses jurnal, hasil riset, dan buku-buku yang relevan dengan topik yang nanti akan Anda selidiki, yang Anda akan kaji.
pertemuan kita yang berikutnya atau domain yang berikutnya adalah pertemuan online. Itu besarnya 30%. Jadi kita coba maksimalkan perangkat-perangkat pembelajaran online yang dapat kita jangkau. Ini beberapa, ada 3 yang saya tulis di sini. Kita akan banyak maksimalkan perangkat itu. Yang pertama melalui Zoom meeting seperti yang kita sedang jalani sekarang ini. Kemudian yang kedua, saya juga akan berupaya untuk menyediakan konten-konten pada YouTube untuk lebih memudahkan Anda mengingat apa yang telah kita pelajari, di samping juga konten-konten tersebut berisi tentang apa saja yang Anda tanyakan, kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh para peneliti pemula. Dan yang ketiga, kita juga punya grup WA, grup WhatsApp yang tempat kita berkomunikasi. Jadi kita fokus untuk komunikasi perkuliahan itu juga di grup WhatsApp. Ada persoalan-persoalan, silakan disampaikan dengan baik di grup itu. Saya selalu mengingatkan, karena ada grup itu maka dilarang japri, dilarang ke WA pribadi. Apa gunanya grup kalau akhirnya Anda nyelonong masuk ke WA pribadi saya? Seharusnya kalau membicarakan persoalan-persoalan perkuliahan, maka di grup itu tempatnya, sehingga semua teman-teman tahu apa yang menjadi persoalan dan apa perkembangan di kelas. Oke, mahasiswa sekalian, yang kedua adalah tentang evaluasi. Ini juga sebenarnya hanya mengingatkan saja bahwa ada 4 aspek yang menjadi penilaian dalam setiap perkuliahan. Bukan hanya saya, tetapi berlaku di semua prodi di IAIN Kendari. Jadi ada absensi, ada tugas, ada UTS, dan akhirnya ada ujian akhir semester. Nah, untuk absensi ini besarnya adalah 10%. Jadi absensi itu besarnya 10%. Jadi baik itu pertemuan kita yang online seperti ini, atau jika nanti kita dapat melakukan tatap muka atau secara offline. Nah, yang kedua, yang bagian tugas ini 20%. Jadi bentuknya tugas itu bisa saja dalam bentuk studi lapangan atau jelajah pustaka. Kemudian yang ketiga, UTS, ujian tengah semester, itu besarannya adalah 30%. 30%. Bentuknya biasanya kalau untuk mata kuliah ini atau beberapa mata kuliah lain, karena kita kebanyakan juga berkuliahnya secara online, maka ujian tengah semesternya juga dalam bentuk sebenarnya tugas, pemberian tugas, dikerjakan di rumah atau take home. Ini besarannya 30%. Ujian akhir semester itu besarnya 40%. Biasanya juga untuk mata kuliah ini, tugas akhirnya itu adalah dalam bentuk penyusunan proposal. Penyusunan proposal penelitian. Proposal penelitiannya itu desain atau usulan penelitian. Nah, ada hal penting yang mesti teman-teman ingat. Pengalaman di semester lalu atau yang paling dekat kemarin itu menjelang penilaian, menjelang atau setelah keluarnya nilai akhir dari mata kuliah, ada yang japri ke saya, seperti keberatan dengan nilai yang diberikan. Makanya saya sering bilang itu sudah maksimal